Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang procurement audit atau audit atas fungsi pengadaan. Jadi mulai pertemuan hari ini kita akan membahas tentang audit pada fungsi-fungsi di manajemen perusahaan. Jadi kita lihat dulu ya pengertian procurement atau pengadaan itu apa. Jadi procurement di sini adalah mendapatkan atau membeli barang atau jasa yang digunakan untuk kepentingan bisnis perusahaan. Tuh. Nah, procurement atau pengadaan ini dihubungkan dengan bisnis karena perusahaan itu perlu mendapatkan jasa atau membeli barang-barang bahan baku ya dalam jumlah yang besar begitu. Nah, perusahaan itu bisa bertindak sebagai pihak yang menawarkan pengadaan barang atau juga membeli barang. Tapi pada proses pengadaan yang kita bahas kali ini itu kita berfokus pada perusahaan yang meminta atau adanya pengadaan gitu ya. Jadi pihak yang membeli. Oke, nah pengadaan itu terkait dengan bidding ya atau ada tawaran dari beberapa perusahaan yang menawarkan barang atau jasanya kepada perusahaan yang membutuhkan. Oke, ini kalau dilihat di buku IBK Bayangkara, fungsi pengadaan yaitu kemampuan memperoleh input dengan pengorbanan terkecil dari berbagai alternatif yang ada tanpa mengabaikan standar kualitas yang telah ditetapkan. Jadi ada dua hal ya yang diperhatikan di sini. Misalnya ada lima perusahaan yang menawarkan barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang pertama diperhatikan adalah kualitas barangnya dan juga harganya gitu. Nah, pada proses procurement atau pengadaan ada beberapa tahapan yang dilakukan ya. Ini secara garis besar, yang pertama adalah memilih barang atau jasa yang dibutuhkan, kemudian membuat purchase request, kemudian eh, membuat request penawaran dari beberapa supplier ya. Ini ada penjelasannya quotes. Quote itu adalah harga akhir di mana aset tersebut diperdagangkan gitu. Kemudian memutuskan harga dan kontrak dengan vendor dan melengkapi order pembeliannya, kemudian menerima barang dan melakukan pembayaran gitu. Oke, nah sekarang audit untuk proses pengadaan ya. Jadi proses pengadaan adalah proses yang mereview beberapa kontrak dan proses kontrak untuk menentukan kelengkapannya, efisiensi, dan juga keakuratan dari proses pengadaan tersebut. Jadi kembali lagi ke tujuan audit manajemen yang sudah kita bahas di pertemuan awal ya, audit manajemen kan untuk menentukan efisiensi, efektivitas, dan ekonomisasi. Nah, ini sama. Jadi apakah proses pengadaan ini sudah efektif, efisien, dan ekonomis gitu. Nah, tujuan audit pengadaan adalah untuk memastikan semua prosedur pengadaan sudah dilakukan atau SOP-nya sudah sesuai, kemudian mengurangi inefisiensi, ketidakefisienan, dan juga menemukan adanya penyimpangan atau fraud. Berikutnya ini scope auditnya ya. Jadi ada tim yang melakukan pengadaan, kemudian proses pengadaan yang terdiri dari perencanaan, aktivitas pengadaan, pembayaran, dan pelaporan. Nah, semua scope ini harus diaudit oleh tim audit manajemen. Nah, kita lihat dulu ya secara lebih detail
tentang proses pengadaan. Jadi tadi kan ada perencanaan, pelaksanaan, payment, and reporting ya. Jadi kalau perencanaan itu di awal ditentukan dulu kuantitas, kualitas, terus kapan barang atau jasa tersebut diperlukan dan biaya yang disediakan oleh perusahaan. Kemudian pada pelaksanaannya dilakukan proses pengadaan, barang atau jasa yang dibeli, dan biaya yang dilibatkan di situ. Kemudian penerimaan barang atau jasanya, dan juga pembayaran dan pelaporan. Nih, jadi prosesnya seperti itu ya secara garis besar. Oke. Nah, pada masing-masing proses tersebut, auditor perlu memahami proses apa yang terjadi pada tahapan tersebut. Jadi kalau perencanaan di suatu perusahaan itu bagaimana prosesnya secara mendetail gitu ya. Kemudian regulasi apa yang digunakan sebagai pedoman, SOP-nya seperti apa. Kemudian kemungkinan penyimpangan yang terjadi pada tahapan tersebut itu apa. Oke. Nah, kemudian di sini ada tahapan audit pengadaan. Jadi pertama menentukan siapa yang bertanggung jawab atas audit procurement atau pengadaan audit tersebut. Kita lihat di slide selanjutnya. Oke, jadi biasanya pada proses pengadaan di suatu perusahaan itu sudah dilakukan audit secara internal begitu ya. Nah, biasanya yang melakukan audit adalah pimpinan yang melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut. Nah, apabila pimpinan yang melakukan pengadaan juga melakukan audit, maka hasilnya juga akan, tidak kurang bisa dipercaya ya. Oleh karena itu, penting untuk menentukan siapa yang melakukan, proses audit tersebut apabila, auditnya dilakukan oleh, pihak internal perusahaan gitu. Jadi, seharusnya yang melaksanakan kegiatan pengadaan dan yang melakukan audit adalah orang yang berbeda, gitu ya. Oke, kemudian langkah selanjutnya setelah, menentukan siapa yang bertanggung jawab atas proses audit pengadaan, juga melakukan briefing kepada personel-personel kunci. Jadi, di sini termasuk auditi dan auditornya. Jadi pertama, auditor perlu memberikan pihak-pihak terkait informasi bahwa bagaimana proses audit yang akan mereka lakukan, kemudian dokumen apa yang diperlukan sehingga nanti pihak-pihak yang terkait itu pada saat proses audit akan secara langsung menyediakan apa yang dibutuhkan oleh auditor gitu ya. Kemudian selain dari auditi juga tim auditnya juga perlu diberi di-briefing ya atau diberikan informasi mengenai apa yang harus dicari nanti pada proses audit pengadaan tersebut. Di sini ada beberapa contoh, pertanyaan ya yang perlu didiskusikan dengan tim auditnya. Jadi, proses apa yang kira-kira pada pengadaan di perusahaan ini yang terlalu kompleks atau tidak diperlukan. Kemudian, eee, pada proses pengadaan yang ada di perusahaan itu, di bagian mana yang paling berisiko. Selanjutnya, bagaimana kira-kira sebaiknya proses pengadaan itu dilakukan gitu, ada perubahan apa sebaiknya sehingga proses pengadaan tersebut lebih baik. Oke, langkah selanjutnya adalah melakukan proses audit ya pada saat di sini proses auditnya adalah mengumpulkan bukti-bukti pembelian dan juga, form-form permohonan. Ini ada contohnya, jadi memeriksa bukti pembelian, ini permohonan untuk melakukan pembelian, request proposal, request for information, request for quotation ya, quotation. Oke. Jadi quotation ini hubungannya dengan, itu loh, apa namanya, dari pihak supplier itu diminta menawarkan, produk dan harga yang
ditawarkan oleh masing-masing supplier gitu. Oke. Kemudian dari semua dokumen tersebut, auditor harus memilih sampel untuk diaudit, memastikan berapa jumlah, sampel yang dipilih untuk diaudit gitu ya. Kemudian masing-masing tipe, vendor, dan, eee, anggota tim pengadaan itu sudah diperiksa gitu. Kemudian pada saat memeriksa form-form tersebut, ini adalah contoh hal-hal yang perlu dilakukan, seperti yang ini. Yang pertama, apakah bukti tersebut sudah sesuai dengan SOP yang ada? Apakah bukti tersebut sudah memiliki tanda tangan dan juga otorisasi dari pihak atasannya? Kemudian apakah sudah sesuai dengan permohonan, di awal itu, jadi apakah pembeliannya sesuai dengan perencanaannya? Kemudian apakah, informasi mengenai harganya itu sesuai dengan kontrak dari, vendornya tersebut. Oke, kemudian melakukan review dari, hubungan dengan vendornya, hubungan antara perusahaan dengan vendornya ya. Oke, kemudian di sini, memeriksa masing-masing vendor dan diperiksa risk manajemennya, pricing, dan performance-nya. Apabila terjadi ketidaksesuaian, ini perlu dicari orang-orang yang bertanggung jawab atas ketidaksesuaian tersebut, ya. Oke. Kemudian ini melakukan analisa pelaksanaan procurement atau pengadaan. Jadi, di sini intinya kan auditor itu perlu memastikan terjadi proses pengadaan yang efektif. Jadi harus ada risiko yang minimal dan efisiensi yang maksimal gitu. Oke, nah di sini ada penjelasannya ya. Semakin panjang, prosedur dalam pengadaan tersebut, sebetulnya resikonya semakin rendah karena apa namanya, semakin panjang proses pengadaannya, maka akan semakin detail ya. Jadi misalnya ada proses pengesahan, ada pengawasan, ada pemeriksaan gitu. Semakin banyak proses pemeriksaan tersebut, maka resiko yang ada semakin rendah karena terlihat bahwa perusahaan itu sangat detail gitu ya dan sangat hati-hati dalam melaksanakan proses pengadaannya. Namun di sini resikonya akan semakin lama bagi auditor untuk memeriksa masing-masing tahapan tersebut, gitu. Oke. Nah, di sini dijelaskan bahwa tidak setiap pembelian yang dilakukan oleh perusahaan, pembelian aset-aset yang dilakukan perusahaan itu melalui proses pengadaan tadi ya. Terkadang ada pembelian yang tidak dilakukan dengan proses pengadaan, tapi perusahaan langsung menunjuk supplier yang, eee, memberikan barang atau jasa yang dibutuhkan. Nah, oleh karena itu, auditor juga harus mencari bukti-bukti pengeluaran, pembelian dengan nilai yang besar, terus kemudian supplier-supplier yang tidak familiar ya, atau yang tidak ditemukan di bukti-bukti lain, tapi ini kok ada satu supplier yang berbeda gitu, itu perlu diperhatikan oleh auditor. Kemudian juga ada pembelian dari vendor yang sama terus-menerus dalam jangka waktu lama, itu juga perlu ditanyakan gitu. Oke, kemudian proses ini digunakan untuk menemukan, kemungkinan terjadinya fraud atau penyimpangan gitu ya. Apakah tidak ada kong kali kong gitu dengan orang di dalam perusahaan dengan vendor yang ditetapkan. Oke. Kemudian, tahap paling akhir adalah menyusun audit report-nya ya. Jadi ini menyusun semua temuan auditor ke dalam sebuah laporan. Nah, kemarin kan kita sudah membahas ya tentang audit report. Nah, ini audit report-nya tentang kegiatan pengadaan, gitu. Oke, nah ini contohnya procurement audit checklist. Jadi contohnya apakah purchase order itu dibuat berdasarkan, permohonan yang sudah disahkan oleh atasan gitu. Nah ini
contoh-contoh pertanyaan lain yang bisa disampaikan oleh auditor dalam laporan audit. Nah, tadi selain auditor itu perlu tahu proses pengadaan secara rinci dan juga melaksanakan proses audit sesuai tahapannya, auditor itu juga perlu mengetahui kemungkinan-kemungkinan fraud atau penyimpangan yang terjadi di dalam proses pengadaan. Oke, jadi ini ya nomor satu, ada supplier di luar yang sudah terpilih untuk memberikan jasa atau barang yang diperlukan gitu ya. Nah, ini misalnya gini ya, jadi pada proses pengadaan itu sesuai prosedur yang dilakukan ada 3 supplier yang terpilih untuk memberikan jasa atau barangnya gitu ya. Ternyata tidak ada di antara 3 supplier ini yang ternyata melakukan, supply barangnya, tapi ternyata malah dipilih supplier X yang tidak mengikuti proses pengadaan yang resmi tadi. Nah, sebagai kompensasi, biasanya orang yang memasukkan supplier X ini akan diberi imbalan berupa bisa uang atau bukan uang gitu ya. Nah, ini fraud yang kemungkinan terjadi pada proses pengadaan gitu. Kemudian yang kedua, conflict of interest. Jadi misalnya teman atau keluarga anggota perusahaan itu yang memberikan service atau, barangnya, walaupun harga dan kualitas barangnya itu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, gitu. Nah, ini hampir sama ya. Jadi ini, mmm, teman atau keluarganya juga seolah-olah mengikuti proses pengadaan, padahal tidak gitu, dia langsung diloloskan tanpa mengikuti langkah-langkah sesuai dengan SOP. Kemudian di sini ada manipulasi harga atau kuantitas dari barang yang diterima setelah proses pengadaan terjadi dan juga membuat laporan palsu mengenai supplier. Jadi biasanya kan dalam proses pengadaan ada syarat-syaratnya ya, supplier-nya harus misalnya harus UMKM atau harus minimal sudah penjualannya sudah sekian, asetnya sekian. Nah, kalau supplier-nya tidak memenuhi kemudian dibuat laporan yang palsu mengenai kondisi supplier, itu juga adalah contoh fraud yang terjadi pada proses pengadaan. Oke, nah ini kalau kalian baca di buku IPK Bayangkara, ada beberapa prinsip pengadaan ya yang perlu dipegang gitu. Jadi nilai uang, kejujuran dan keadilan, akuntabel dan transparan, efisiensi, serta kompetensi dan integritas. Oke. Nah, ini ya, jadi yang pertama nilai uang. Jadi proses pengadaan itu harus mendapatkan barang atau jasa sesuai spesifikasi dengan harga terendah gitu ya. Jadi, tapi misalnya harganya terendah dan tidak sesuai spesifikasinya itu berarti tidak termasuk ya. Jadi harus yang kualitasnya sesuai dan harganya terendah di antara, perusahaan-perusahaan yang mengikuti, pengadaan itu tadi. Oke. Kemudian panitia pengadaan harus berlaku jujur dan adil kepada seluruh pemasok yang memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi dalam pengadaan tersebut. Akuntabel dan transparan, ini maksudnya seluruh proses dalam tahapan pengadaan dilengkapi dengan catatan dan dokumentasi yang memadai, dan pengadaan berjalan secara terbuka dan bisa dinilai oleh pihak yang berkepentingan. Yang keempat, efisiensi. Proses pengadaan harus berjalan secara efisien. Selanjutnya, kompetensi dan integritas. Petugas pengadaan harus memiliki kompetensi yang memadai, ditunjukkan dengan sertifikat, dan berintegritas tinggi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Oke, nah ini adalah tugas kelompok ya. Jadi silahkan secara berkelompok, satu kelompok maksimal 4 mahasiswa ya, silahkan mencari contoh fraud yang terjadi pada, fungsi pengadaan gitu. Jadi silahkan browsing kasus yang terjadi secara nyata ya, jadi tidak dikarang, tapi silahkan melakukan browsing di internet, kasus apa yang terjadi
dan diskusikan dengan kelompok Anda. Nah, ini adalah 2 hal yang harus dipresentasikan ya. Mempresentasikan jalan cerita kasusnya itu seperti apa, perusahaan yang terkait itu siapa, dan bagaimana kasus itu bisa terjadi. Dan yang kedua, berikan rekomendasi agar kasus tersebut tidak terulang kembali di perusahaan yang lain, gitu. Oke, jadi kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup. Hasil pekerjaan diskusi grup ini silahkan dipresentasikan pada pertemuan audit manajemen selanjutnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.